Semangat pagi, kembali lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi radioaktif yang pertama. Ini merupakan lambang radioaktif, ini merupakan gambar-gambar yang berhubungan dengan zat radioaktif, termasuk nuklir ya. Ini merupakan bahasan yang dipelajari nanti di reaksi inti. Di reaksi inti ada hubungannya dengan nuklir. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini lumayan banyak, itu meliputi unsur radioaktif di alam, sinar radioaktif, peluruhan radioaktif, yang berikut nanti reaksi inti, hingga pada manfaat radioaktif. Kita mulai dari yang pertama, unsur radioaktif di alam. Pada tahun 1895, sebelum sinar radioaktif ditemukan, Ronsen menemukan sinar X dengan cara menembakkan sinar katoda ke plat aluminium. Lalu pada tahun 1896, berarti hanya selisih setahun, Henri Becquerel dari Prancis mengadakan penelitian tentang kemungkinan menghasilkan sinar X dan garam-garam uranium. Lalu hasil eksperimen dari Becquerel menunjukkan bahwa garam-garam uranium mengeluarkan suatu radiasi yang sifatnya sangat berbeda dengan sinar X. Apakah itu zat radioaktif? Peristiwa pemancaran radiasi oleh suatu zat dikenal dengan keradioaktifan, sedangkan unsur yang menyebabkannya disebut unsur radioaktif atau zat radioaktif. Setelah penemuan unsur radioaktif oleh Becquerel, maka Marie Skłodowska-Curie, kira-kira gitu cara bacanya ya, dibantu oleh suaminya Pierre Curie, melakukan eksperimen tentang sifat keradioaktifan berbagai macam garam uranium. Penelitian mereka dikhususkan pada biji-biji uranium yang disebut pitchblende. Jadi dibenarkan aja cara membacanya ya. Pitchblende mempunyai kekuatan pancar yang lebih besar atau kuat daripada garam uranium. Dari pitchblende itu mereka menemukan dua unsur yang mempunyai keradioaktifan sangat tinggi, yaitu unsur polonium dan radium. Sinar radioaktif. Salah satu sinar radioaktif yang penting adalah partikel alfa, diberi lambang He atau helium-42 atau alfa 42. Memiliki muatan positif 2 dan massa 4 SMA. SMA itu satuan massa atom ya. Sedangkan sinar radioaktif yang kedua adalah beta atau partikel beta dengan lambang beta minus 1, 0 atau elektron atau E negatif 1, 0. Muatannya negatif 1, sedangkan massanya 0. Jadi dapat disimpulkan bagian bawah itu adalah muatan, sedangkan bagian atas itu adalah massa. Lalu sinar radioaktif yang ketiga adalah sinar gamma. Diberi lambang, demikian ya, gamma 00. Muatannya sama dengan 0, massanya sama dengan 0. Jadi ada 3 partikel dasar sinar radioaktif. Daya tembus sinar radioaktif. Kalau diurutkan dari partikel radioaktif yang tadi, maka alfa ini memiliki daya tembus yang lebih kecil dibandingkan beta, lalu lebih kecil dibandingkan dengan gamma. Sementara daya ionisasi sinar radioaktif, alfa itu lebih besar daripada daya ionisasi sinar beta, lalu lebih besar dibandingkan dengan gamma. Jika sinar radioaktif dilewatkan pada suatu medan magnet melalui sebuah celah, ternyata sinar terpisah menjadi 3 bagian. Kira-kira berikut gambarnya. Jadi ada yang dibelokkan ke arah kutub positif, itu beta, lalu ke arah kutub negatif, itu alfa. Sementara yang diluruskan ini ya,
Ini yang diluruskan ini gamma. Ini yang dibelokkan beta ke arah positif karena apa? Berarti beta bermuatan negatif. Sedangkan yang dibelokkan ke arah negatif itu alfa. Berarti alfanya bermuatan positif. Kira-kira demikian ya. Peluruhan radioaktif. Pada dasarnya isotop radioaktif mengalami peluruhan karena tidak stabil. Jadi prosesnya demikian. Isotop atau atom yang tidak stabil ini akan meluruh. Nah, dengan meluruh tujuannya untuk memperoleh isotop atau atom yang stabil. Nah, dengan bentuk reaksi peluruhannya ditulis demikian ya. X adalah isotop yang tidak stabil, lalu meluruh berubah menjadi Y, isotop yang lebih stabil. Nah, ini sambil memancarkan atau melepaskan beberapa sinar radioaktif. X isotop atom tidak stabil, Y isotop atau atom stabil, sementara Z itu sinar radioaktif. Sinar radioaktif yang ditampilkan sebelumnya ya. Di mana berlaku rumusan A sama dengan C tambah E, lalu B sama dengan D tambah F. Prinsipnya demikian. Yang atas kalau dijumlahkan sama kiri dengan kanan, berarti A sama dengan C tambah E, sementara yang bawah sama dijumlahkan kiri dengan kanan, B sama dengan D tambah F. Kira-kira demikian ya. Langsung ke contoh berikutnya. Jadi uranium demikian, ini termasuk isotop radioaktif, ini akan meluruh berubah menjadi thorium sambil memancarkan sinar alfa. Alfa ini ya, helium sama dengan alfa. Itu juga dengan radium. Kestabilan inti atom. Inti atom atau nuklida dikatakan stabil apabila komposisi jumlah proton dan neutronnya sudah seimbang, serta tingkat energinya sudah berada pada keadaan dasar. Jumlah proton dan neutron maupun tingkat energi dari inti-inti yang stabil tidak akan mengalami perubahan selama tidak ada gangguan dari luar. Isotop atau atom stabil berada dalam suatu daerah berbentuk pita, yang nantinya kita kenal dengan pita kestabilan. Atom stabil berada pada daerah tersebut, yaitu di mana perbandingan neutron dan protonnya itu berada di antara 1 dan 1,6. Berikut grafik pita kestabilan. Perhatikan, ini yang kedip, inilah daerah pita kestabilan. Nah, ini yang berkedip ya. Nah, yang berkedip ini. Nah, sementara di luar pita kestabilan itu dinyatakan inti atom atau nuklida yang tidak stabil, sehingga akan mengalami peluruhan atau mengalami reaksi inti nantinya ya. Jenis-jenis isotop radioaktif. Yang pertama adalah isotop kekurangan proton. Kalau dalam grafik pita kestabilan, ini merupakan nuklida di atas pita kestabilan. Protonnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah neutron. Akibatnya, untuk mencapai kestabilan akan memancarkan beta atau neutron. Contoh reaksinya demikian. Contohnya adalah oksigen. Ini akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan ini sinar beta ya. Nah, lalu berubah menghasilkan F atau fluor. Sementara yang memancarkan neutron adalah ini isotop helium. Isotop helium berikut yang 52 ini stabilkan diri dengan cara membentuk helium 42 sambil memancarkan neutron. Oke ya. Yang kedua adalah isotop yang kelebihan proton. Pada grafik pita kestabilan, nuklida ini berada di bawah pita kestabilan, yaitu di mana nuklida ini merupakan nuklida yang protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah neutronnya. Untuk mencapai kestabilan, akan memancarkan positron atau proton, atau boleh juga dengan cara menangkap elektron. Contohnya demikian. Karbon, isotop karbon yang 11,6 ini akan mengalami peluruhan menjadi 11,5 sambil memancarkan ini sinar positronnya beta 01. Nah, pemancaran positron ini sebenarnya sama aja dengan pemancaran proton, di mana protonnya langsung terurai menjadi neutron dan positron. Lalu untuk pemancaran proton langsung ini sebenarnya jadi jarang terjadi. Jadi pada umumnya proton itu harus mengalami peruraian demikian.
ya. Sementara penangkapan elektron contohnya adalah pada isotop berilium 74. Ini akan menangkap elektron membentuk isotop stabil lithium 73. Isotop yang ketiga adalah isotop kelebihan proton dan kelebihan neutron. Nuklida ini berada di tepi atas kanan pita kestabilan pada grafik pita kestabilan. Pada isotop ini, nomor atomnya lebih besar dari 83 atau disebut juga dengan isotop berat. Untuk mencapai kestabilan akan meluruh memancarkan partikel alfa. Contohnya demikian. Isotop berat ini juga dapat mengalami pembelahan inti. Seperti masih berikut ya, ini termasuk pembelahan inti yang besar menjadi yang lebih sederhana. Masuk ke reaksi inti. Mekanisme peluruan inti radioaktif dikenal dengan istilah reaksi inti atau reaksi nuklir. Dan pada saat setiap reaksi inti selalu berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor massa, dan hukum kekekalan nomor atom. Reaksi inti adalah proses yang terjadi apabila partikel-partikel nuklida atau inti atom saling mengadakan kontak atau terganggu. Secara umum ditulis dengan bentuk X ditambah A menghasilkan Y ditambah B. Disingkat demikian, X dalam kurung A, B, Y, di mana X adalah inti awal, Y adalah inti akhir, A partikel datang, B partikel yang dipancarkan. Reaksi inti dibedakan atas dua. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi fusi, lalu yang kedua ada reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi antara dua inti ringan yang menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel elementer serta energi. Jadi prinsipnya reaksi fusi penggabungan ya. Reaksi ini terjadi pada suhu sekitar 100 juta derajat Celcius. Bayangkan terjadi pada suhu demikian. Maka reaksi ini boleh juga disebut nantinya dengan reaksi termonuklir. Contohnya adalah berikut. Sementara reaksi fisi adalah reaksi inti yang bersifat pemecahan. Berarti reaksi fisi adalah reaksi kebalikan reaksi fusi ya. Kebalikan reaksi fusi. Pemecahan sebuah inti, reaksi inti yang bersifat pemecahan sebuah inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan yang disertai dengan pemancaran energi dan partikel elementer. Contohnya demikian. Ya, ini dia inti berat lalu pecah menjadi inti yang lebih ringan. Ya, ini partikel yang dipancarkan, partikel radioaktif yang dipancarkan. Unsur-unsur hasil pembelahan inti ini disebut radioaktif dan akan meluruh terus dengan memancarkan sinar alfa atau sinar gamma sampai terjadi isotop yang stabil. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi jauh lebih besar dari energi yang dihasilkan pada reaksi fisi. Jadi pada dasarnya reaksi fisi dan reaksi fusi sama-sama menghasilkan energi. Yang membedakan adalah besar energi yang dihasilkan ya. Secara teoritis, reaksi fusi lebih menguntungkan daripada reaksi fisi karena yang pertama, reaksi yang dihasilkan jauh lebih besar. Yang kedua, inti atom hasil reaksi fusi umumnya lebih stabil sehingga pancaran radioaktif dan bahaya radiasi dapat dihindarkan. Selain reaksi fisi dan reaksi fusi, juga dikenal reaksi berantai. Reaksi berantai adalah reaksi pembelahan yang berlangsung terus-menerus. Energi yang dihasilkan pada proses pembelahan inti yang berlangsung berantai ini disebut dengan energi nuklir. Jika reaksi inti berantai berlangsung tidak terkendali dalam waktu singkat, akan dihasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk ledakan. Reaksi fisi berantai ini merupakan dasar pembuatan bom atom. Wow, bom atom. Bila reaksi berantai ini dikendalikan, artinya neutron-neutron yang dihasilkan itu hanya satu neutron yang diperbolehkan mengadakan pembelahan berikutnya. Maka energi yang dihasilkan dapat diatur dan dimanfaatkan
reaksi pembelahan berantai yang terkendali dilakukan di dalam reaktor nuklir atau reaktor atom maksudnya ya. Berikut contoh atau gambaran reaksi berantai. Jadi neutron mula-mula ini terus berlanjut ya. Berikut penguraian manfaat dan kerugian radioaktivitas. Jadi saya tampilkan langsung demikian aja ya. Jadi secara umum manfaat radioaktivitas adalah pembangkit listrik tenaga atom, lalu yang kedua pemanfaatan radioisotop sebagai perunut. Berikut dalam bidang-bidang yang ada hubungannya dengan manfaat radioaktivitas. Yang pertama dalam bidang kedokteran. Lalu dalam bidang hidrologi, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemanfaatan radioisotop sebagai sumber radiasi, dalam bidang kedokteran, lalu ada dalam bidang industri, dalam bidang pertanian. Sementara kerugian radioaktivitas, radiasi yang berlebihan dipancarkan oleh zat radioisotop dapat berakibat racun bagi tubuh, mengganggu kerja sel, dan dapat menyebabkan kematian sel. Jaringan yang paling peka terhadap radiasi adalah mata, alat kelamin, dan sumsum tulang. Beberapa gejala akibat radiasi berlebihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan somatik berbentuk lokal. Tandanya antara lain kerusakan kulit berupa penyakit kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Yang kedua, kerusakan genesis yang mengakibatkan steril atau mandul atau terjadinya kelainan pada keturunan. Yang berikutnya, kerusakan pada lensa mata sehingga menjadi pudar. Ini biasanya terjadi pada penggunaan alat-alat elektronik ya, seperti handphone yang sekarang. Lalu yang terakhir, ada juga menimbulkan leukemia. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan yang berhubungan dengan radioaktif, secara khusus pada reaksi inti ya. Yang pertama, perhatikan reaksi inti berikut. Partikel radioaktif X yang benar adalah, maka ini nggak susah dia, prinsipnya adalah jumlah atas sama dengan jumlah bawah. Jadi 130 tambah 2, 132, maka supaya 132, maka berapa atasnya? Nah, jadi kita perlu mengenal apa saja yang disebut dengan partikel radioaktif. Berikut. Maka partikel radioaktif yang dihasilkan untuk X yang tepat adalah neutron dengan reaksi sebagai berikut. Lalu contoh kedua, perhatikan reaksi inti berikut. Maka nilai A dan B adalah, ini juga perlu pengenalan partikel radioaktif. Maka langsung saya ambilkan pembahasannya, yaitu maka diperoleh reaksi yang sebenarnya adalah ini yang akhir ya. Jadi 238,92 uranium ini meluruh berubah menjadi thorium sambil melepaskan partikel alfa, lalu meluruh lagi menghasilkan polonium ini ya. Ini sambil melepaskan ini. Oke, baiklah. Demikian untuk gambaran radioaktif pada pertemuan kali ini. Berikut ada soal yang ada hubungannya dengan bahasan sebelumnya, yaitu pada reaksi inti. Ini boleh dikerjakan jadi nggak banyak. Prinsipnya tadi yang atas disamakan, yang bawah disamakan. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya pada kolom komentar channel ini. Kiranya siapapun yang ikut bergabung menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!